Perilaku komunikasi dalam penipuan. Siapa sih yang dalam hidupnya belum pernah berbohong atau mungkin belum pernah bertemu dengan orang yang melakukan pembohongan? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku komunikasi dalam orang yang melakukan penipuan atau pembohongan. Deteksi penipuan. Mendeteksi penipuan itu merupakan hal yang sulit. Mengapa? Karena seringkali kita mencari petunjuk yang salah. Contoh, banyak orang yang mengatakan bahwa eye contact yang kurang atau tatapan mata yang kurang menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berbohong. Nyatanya, hal ini merupakan hal yang salah. Kedua, terdapat truth bias atau kecenderungan seseorang untuk mempercayai semua yang didengarnya. Hal ini karena manusia pada dasarnya ingin merasakan perasaan yang senang. Dan dibohongi atau ditipu adalah sesuatu perasaan yang tidak menyenangkan. Pertama, informasi yang tidak konsisten. Hal ini adalah tanda paling jelas dari sebuah kebohongan. Sebagai contoh, bayangkan Anda adalah seorang karyawan. Anda ingin membolos pada suatu hari agar bisa pergi berekreasi ke pantai. Anda berpura-pura sakit agar diperbolehkan oleh atasan Anda untuk bolos. Saat Anda kembali ke kantor, atasan Anda melihat kulit Anda yang semakin hitam karena sinar matahari. Hal ini menunjukkan bahwa Anda telah berbohong dan telah berpura-pura untuk sakit. Hal lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tanda ini adalah meminta referensi orang ketiga. Misal, Anda bertemu teman atasan Anda di pantai. Teman atasan Anda memberitahukan hal ini sehingga atasan Anda mendapati bahwa Anda juga telah berbohong. Tanda yang kedua adalah pembohong biasanya berbicara dengan terbata-bata. Saat seseorang berbohong, biasanya mereka akan mengeluarkan kata-kata atau oh atau yang biasa disebut sebagai vocal fillers untuk menunda pembicaraan sambil memikirkan kebohongannya. Cara melihatnya adalah cari tahu seberapa lancar biasanya seseorang berbicara. Apakah memang biasanya dia mengeluarkan kata-kata atau ataukah mungkin memang dia biasanya berbicara dengan lancar. Tanda-tanda ketiga adalah pembohong biasanya menaikkan nada bicara. Hal ini dilakukan karena perasaan nervous atau stres saat berbohong. Menurut studi komunikasi, tanda ini lebih sering terlihat pada pembohong. Cara melihatnya adalah cari tahu biasanya seseorang berbicara dengan nada setinggi apa. Apakah memang dia sering menggunakan nada tinggi, ataukah nada dia normal-normal saja? Tanda-tanda yang keempat adalah dua perilaku mata saat berbohong. Indikator yang bagus untuk mengetahui seseorang berbohong adalah kedipan mata dan juga pelebaran pupil mata. Hal ini karena berbohong membuat nervous sehingga mata menjadi aktif. Pembohong biasanya melakukan kedipan mata yang lebih daripada biasanya. Cara melihatnya adalah saat berbicara dengan seseorang, perhatikan dengan baik mata seseorang. Apakah pupilnya membesar, ataukah mungkin dia berkedip dengan cepat. Tanda-tanda yang kelima adalah senyum palsu. Senyum palsu ditandai dengan tidak adanya kerutan pada mata saat tersenyum. Pembohong biasanya tersenyum palsu untuk menyembunyikan rasa bersalah karena berbohong. Senyum ini juga biasanya dipaksakan dan tidak natural. Cara melihatnya, perhatikan area mata saat seseorang tersenyum. Apakah tidak ada kerutan? Ataukah memang senyumnya adalah senyum yang natural? Tanda-tanda keenam adalah gestur badan yang minim. Pembohong biasanya menggunakan gerakan badan yang minim. Hal ini karena pembohong menahan diri untuk menggerakkan badan agar tidak ketahuan. Perasaan nervous atau stres biasanya diikuti dengan pergerakan badan yang cepat. Untuk menutupi hal ini biasanya pembohong menahan diri. Cara melihatnya, perhatikan gerakan tubuh seseorang saat berbicara. Apakah dia seperti menahan diri, ataukah tubuhnya dalam keadaan rileks?
Sebagai kesimpulan, mendeteksi kebohongan itu sulit karena terdapat dua hal, yaitu orang biasanya melihat tanda-tanda yang salah, seperti kurangnya eye contact. Yang kedua, adanya truth bias, di mana seseorang ingin mempercayai apa yang dia dengar. Kemudian, untuk melihat seseorang berbohong atau tidak, kita dapat memperhatikan 6 tanda berikut. Informasi yang tidak konsisten, pembohong yang biasanya berbicara dengan terbata-bata atau menggunakan kata pembohong biasanya menaikkan nada bicara. 2. Perilaku mata, kedipan, dan juga pelebaran pupil, penggunaan senyum palsu, dan juga gestur badan yang minim. Terima kasih.